teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel saya. Kita lanjutkan ya persiapan PTS yang kedua semester 2 untuk IPA SMP kelas 8. Ya, pada video pertama kita udah bahas fisika, ini masih ada fisika sedikit lagi. Oke, soal yang pertama, dua buah cermin datar disusun berhimpit membentuk sudut 40 derajat. Perhadapan ya, sebuah kelereng ditaruh di depannya, banyaknya bayangan kelereng yang terlihat. Oke, ini bisa dicari dengan rumus jumlah bayangan adalah 360 derajat dibagi sudut yang dibentuk oleh dua cermin dikurangi 1. Sehingga dengan 60 derajat dibagi 40 derajat kurangi 1. 9 kurangi 1, temunya adalah 8. Oke, untuk soal yang berikutnya, sebuah benda diletakkan pada jarak 30 cm di depan sebuah cermin cekung yang jarak fokusnya 10 cm. Jarak fokusnya 10 cm ya. Maka sifat bayangan dibentuk adalah, nah ini nanti kita mengerjakannya pakai yang itu aja tuh, yang hafalan. Ruang 1 itu maya tegak diperbesar. Benda di ruang 2 nyata terbalik diperbesar. Ruang 3 nyata terbalik diperkecil. Atau kalau kalian suka, kalian bisa ngapain pakai lagu yang sudah saya upload di video-video sebelumnya. Oke, sekarang kita coba kerjakan secara diagram ya, jarak-jaraknya ya. Ya, jarak fokusnya 10 berarti dari pusat ke jari-jari kelengkungannya adalah 20. Berarti ini ruang 1, ruang 2, ini ruang 3 ya. Berarti kan benda sudah pasti 30 cm itu di ruang 3. Kalau di ruang 3 berarti sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil di sini ya. Diperkecil. Berarti yang jawabannya yang ini. Kita lanjutkan, sebuah benda terletak pada jarak 20 cm di depan sebuah cermin cekung lagi, karena memang teman-teman cermin cekung ini yang sering ditanyakan. Kalau nggak cermin cekung, lensa cembung, karena sifat bayangannya macam-macam. Jari-jari kelengkungannya 20 ya, ini hati-hati ya, ini jari-jari kelengkungan, bukan jarak fokus. Yang ditanya adalah jarak fokus dan jarak bayangan yang terbentuk berturut-turut adalah, yang pertama, jarak fokus itu atau fokus itu caranya adalah jari-jari kelengkungan cermin dibagi 2. Berarti kalau jari-jarinya 20 cm, F-nya setengahnya 10 cm. Kemudian dengan rumus 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI, atau pakai rumus ini sama aja, cuman pembalikannya. Dimana 1/SI sama dengan 1/F kurangi 1/SO, maka 1/F 1/10, sementara letak bendanya adalah 20 cm. 20 cm. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 20. Berarti 2/20 kurangi 1/20, ketemunya adalah 1/20. Kalau 1/SI, 1/20, SI-nya ya tinggal dibalik 20 cm. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang ini. 10 cm untuk jarak fokus dan 20 cm untuk letak bayangannya. Ini pakai soal yang nomor 22 tadi juga bisa ya, sebenarnya di potret gambarnya, kemudian dilihat sifat bayangannya. Nah, nanti ini tepat ada di R. Nah, kalau tepat di R itu nanti sifat bayangannya nyata, terbalik, sama, besar. Berarti ukurannya semuanya sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah masuk ke soal biologi. Sel darah tersebut berfungsi untuk, kalau saya gambarkan ini adalah leukosit ya, leukosit. Kalau yang belakangnya ini adalah eritrosit. Leukosit atau sel darah putih itu untuk membunuh bibit penyakit. Berikutnya, enzim yang mengubah protrombin menjadi trombin adalah, ini sudah jelas, yang namanya mirip aja, trombokinase. Ini bukan enzim ya, ini enzim sih, tapi bukan. Lanjut, Aryo memiliki golongan darah A, maka jika ia memberikan transfusi darah kepada, berarti ini kita cek ya. Nah, kita cek dulu, coba. Joy yang bergolongan darah A akan terjadi koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan ketika golongan darah ini antara antibodi dan juga antigennya nggak cocok ya. Nah, ini jelas kalau A itu tidak akan terjadi penggumpalan. Kepada Audrey yang bergolongan darah AB akan terjadi koagulasi. AB itu masih bisa nerima ya. Dalam kasus-kasus umum tidak akan terjadi koagulasi. Marsha yang bergolongan darah B tidak akan terjadi koagulasi. Kalau darah B pasti terjadi penggumpalan. Justin yang bergolongan darah O akan terjadi, ini yang benar ya. Kalau dikasih ke Justin yang golongan darahnya O, ya jelas penggumpalan. Kita teruskan. Kita disuruh meneliti
karakteristik atau ini sifatnya bagaimana gitu ya. Nomor 1 ini kan serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Kita cek satu aja. Nomor 1 mengalirkan darah ke aorta. Satu siapa? Dari 1 itu ini kan serambi kiri. Ini darahnya banyak CO2 ke bilik yang nomor ini ya, bilik kanan ya. Sorry, ini serambi kanan ke bilik kanan. Habis itu pasti kan dibersihkan melalui arteri pulmonalis. Berarti ini juga pasti salah nomor 1. Nomor 2, menerima darah dari vena cava inferior. 2 enggak, ini tuh dari vena pulmonalis ya. Jadi di sini tuh banyak oksigennya. Berarti 1 2 enggak nih. 3, membawa darah yang kaya akan CO2. 3 mana 3? Iya, ini banyak CO2-nya nih. Banyak CO2-nya. Kemudian dimasukin ke arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru, ke vena pulmonalis, baru masuk ke ini serambi yang kiri ya. Jadi nomor 4 membawa nah di sini banyak oksigen, di sini juga masih banyak oksigen, kemudian ke aorta ya. Berarti 3 dan 4 nih yang benar nih. Karena di sini itu masih kaya akan CO2, di sini kaya akan O2. Ciri vena yang benar antara lain vena pembuluh balik ya, pembuluh balik. Letaknya dekat permukaan kulit dan alirannya menuju ke jantung. Oh, langsung ketemu. Oke, lihat salahnya ya. Yang pilihan ini denyutnya terasa, harusnya nggak terasa. Alirannya menuju jantung sih benar. Vena pulmonalis banyak membawa karbon dioksida. Memang vena itu banyak karbon dioksida, tapi vena pulmonalis itu banyak oksigennya karena dia barusan keluar dari paru-paru. Memiliki banyak katup dan alirannya meninggalkan jantung. Memiliki banyak katupnya benar ya di sepanjang pembuluh darah, tapi alirannya harusnya menuju ke jantung. Berikutnya urutan peredaran darah besar, ini banyak typo ya. Peredaran darah besar itu ada 2 jalur, yang jalur atas atau jalur bawah. Kalau jalur atas peredaran darah besar itu kan melalui aorta dulu ya. Berarti dari sini ya. Dari sini. Dari 6 atau dari 3 aja, dari 3. Kalau jalur atas 39 seluruh tubuh bagian atas ya. 3, 9, 1, 10, 5. Tapi nggak ada, kita ambil jalur bawah. 3, 11, 13. Ini nggak ada nomornya, ini harusnya 13 di sini ya. 12 dan 5. Udah ketemu yang A. Kalau peredaran darah kecil yang di sini ya. Kalau peredaran darah kecil itu boleh dari 4, 7, 2, 8, 6. Dari apa ini? Bilik kanan, arteri pulmonalis, ke paru-paru, vena pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Berikutnya, Vero memeriksakan tekanan darahnya di suatu klinik. Suster memberitahunya bahwa tekanan darahnya 120/80 mm Hg. Hal ini berarti ini normal ya, ini normal nih. Tekanan darah saat ini adalah tekanan darah sistol. Ini diastol. Sistol itu saat bilik jantung berkontraksi. Ini saat relaksasi. Berarti yang benar yang mana nih? Vero tekanan yang jelas tinggi jelas bukan. Tekanan darah saat serambi dan bilik berkontraksi 80 nggak akan sama. Tekanan darah saat bilik jantung berkontraksi, nah ini benar nih. Tekanan sistoliknya kebalik. Yang ini yang benar. Oke, kita lanjut ya. Nomor berikutnya. Penyakit di mana ketika terjadi pendarahan darah tidak cepat membeku disebut, ini mah gampang ya, hemofilia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah ya, dimana dia kekurangan eritrosit, jadi kekurangan oksigen juga. Leukemia itu jumlah sel darah putihnya dia lebih dari normal, kemudian sel darah putih ini menyerang sel yang sehat. Thalassemia mirip dengan anemia. Bedanya thalassemia itu adalah dia kekurangan protein yang membawa oksigen. Jadi kalau anemia sel darah merahnya emang udah kurang, kalau di sini sel darah merahnya mungkin normal, tapi protein pembawa oksigennya yang jumlahnya kurang. Proses terjadi pada gambar ini alveolus nih ya. Alveolus itu berarti pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang ini. Berikutnya, urutan jalannya pernafasan. Oke, langsung diurutin aja ya. Dari rongga hidung dulu. 3. Dari rongga hidung kemana? Ke trakea ya. Ke trakea. Oh, bentar, ada laring. Berarti kan rongga hidung harusnya ke faring, laring dulu. Karena faring nggak ada, berarti langsung laring aja. Rongga hidung
laring, trakea, bronkus, paru-paru. Berarti yang 3, 5, 2, 1, 4. Cek lagi ya. 3, 5, 2, 1, 4. Oke. Soal berikutnya, pernyataan yang benar tentang pernapasan perut. Pernapasan perut, oke, saya jelasin dulu. Pernapasan perut adalah dia menggunakan diafragma. Kalau inspirasi itu diafragma yang semula melengkung jadi mendatar. Ya, ini langsung aja ya dipilih ya. Diafragma mendatar, rongga dada membesar, cocok. Terjadi peristiwa inspirasi udara masuk kan ya, udara masuk ke paru-paru, ini udah benar nih. Kalau di sini otot antar tulang rusuk itu berarti pernapasan perut. Otot antar tulang rusuk itu pernapasan perut. Yang ini diafragma melengkung ke bawah enggak. Kalau dia lagi, oh tapi ini ekspirasi ya, diafragma melengkung ke bawah, rongga dada membesar, nggak bisa. Kalau kalau diafragmanya melengkung ke bawah, rongga dadanya dia volumenya mengecil, berarti yang benar yang ini. Pada pernapasan internal terjadi, internal itu di dalam jaringan, di dalam sel. Nah ini udah ada nih, pertukaran O2 dan CO2 di dalam jaringan tubuh. Sip. Berikutnya, nah ini gambarnya sedikit kurang jelas, tapi angkanya masih ada. Ini angka 500, 1500, 1500, dan 1000. Nah teman-teman, ini sebenarnya adalah grafik untuk menunjukkan berapa banyak volume udara pernafasan. Volume udara pernapasan biasa itu yang 500 ini, yang volume udara tidal ya 500. Nah, sedangkan yang atas ini, ini namanya volume udara yang masih bisa dihirup. Ya, berarti ini namanya volume udara komplementer 1500 ya. Di sini tulis juga volume cadangan inspirasi. Jadi berapa banyak yang masih bisa dihirup maksimal sampai sekuatnya kamu. Demikian juga dengan yang ini, inilah 1500 cc atau 1500 ml. Sebanyak mungkin yang bisa kamu hembuskan sekuat-kuatnya. Nah, meskipun bisa dihembuskan sekuat-kuatnya di dalam paru-paru kepada 1000 atau 1 liter udara sisa yang tidak akan keluar. Nah, volume udara yang masih bisa dihisap biasa, yang masih bisa dihembuskan namanya kapasitas vital paru-paru. Sedangkan semuanya tadi ditambah yang udara yang nggak bisa keluar paru-paru namanya volume total paru-paru. Ya, volume udara pernapasan biasa adalah yang ini, yang 500 cc. Oke, kita lanjutkan. Penyakit saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae sehingga sel-sel sehat dalam tenggorokan keracunan disebut. Ini sebenarnya kan infeksi kayak saluran pernapasan atas tuh larinya ke ISPA ya, karena itu infeksi saluran pernapasan atas. Cuman di sini ada dikatakan bakteri Corynebacterium diphtheriae, berarti difteri. Ya, kalau bronkitis apa? Radang pada bronkus. Pleuritis radang pada selaput paru-paru. ISPA ya mirip lah, ini mah gangguan umum ya, kena asap segala macam terlalu lama, ini jadi ada infeksi di saluran pernapasan atas. Oke, kita lanjutkan. Percobaan meniup air kapur membuktikan bahwa penafas menghasilkan gas CO2. Ya, jangan salah. Selanjutnya, soal terakhir ini, salah satu cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita dengan bijaksana adalah membuang dahak di sebelah dalam lengan kemeja. Kalau batuk bersin iya, tapi kalau membuang dahak di sebelah dalam lengan kemeja jorok banget ya. Jadi lengket-lengket, penuh kuman gitu. Kemudian tidak menggunakan masker meskipun tidak sakit, nanti kita bahas ya. Tidak perlu ke rumah sakit karena di rumah sakit banyak kuman. Ya nggak juga, kalau sakit tetap harus ke rumah sakit ya. Sering cuci tangan menggunakan sabun antiseptik. Oke, harusnya ini isinya adalah yang ini. Harusnya. Sering cuci tangan menggunakan sabun antiseptik. Tapi berhubung keadaan seperti kondisi 2020, pilihan ini nggak salah. Menggunakan masker meskipun tidak sakit. Karena itulah anjuran dari pemerintah untuk mencegah penularan wabah. Jadi isinya jadi nggak cuma satu. Oke teman-teman, demikian persiapan untuk part 2. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Teman-teman,
lihat ini lihat ada tanaman ada lebahnya ya. Ini tuh putri malu atau mimosa pudica ya. Tapi gede banget nih, ini gede banget dekat rumah. Ini kalau dipegang tidur ya, sih udah ketahuan. Ya, kalau dipegangin tidur. Ini namanya adalah seismonasti ya. Jadi kalau dia bergerak karena ada sentuhan ya, boleh disebut tikmonasti juga. Ini tidur nih, tidur. Biasanya kecil, ini gede banget makanya tarik. Kok nggak tidur sih? Di situ. Mana? Kok nggak tidur? Tidur ini kalau kita pegang tidurnya hati-hati ada apa namanya? Amel, Dan durinya. Durinya gede Kok banget. Amel makanin rumput aja dah. Enggak, itu anjing makan rumput nggak apa-apa buat pencernaan. Ya, ini gede nih lihat. Tidur. Tidur. Oh, tidur semua tuh. Iya, aku juga pengen. Cukup buat bonus.